Aku tidak layak mendapatkan semua keberhasilan ini. Masih banyak orang yang pantas mendapatkannya dibanding diriku. Pasti semua ini hanya keberuntungan semata. Hai, kami Mental Healing.id. Kami mendengar dan selalu mencoba memahami yang kamu rasakan. Karena kesehatan mentalmu adalah prioritas kami. Ketika sukses dalam mencapai sesuatu atau mencetak prestasi, pastinya seseorang akan merasa senang dan bangga akan kualitas yang dimiliki diri sendiri. Namun tak sedikit juga orang malah merasa sebaliknya, yaitu menganggap dirinya tidak sepintar atau sekompeten yang orang lain nilai. Tidak peduli setinggi apapun prestasi yang telah ia raih. Tak hanya meragukan kemampuan diri sendiri, mereka juga berpikir bahwa dirinya selalu kurang, bahkan merasa dirinya sebagai seorang penipu. Hal-hal tersebut kerap kali ditemui pada orang yang mengalami impostor syndrome. Impostor syndrome atau sindrom penipu ini bisa dibilang unik karena biasa dialami orang yang ambisius dengan standar kesuksesan cukup tinggi. Menurut psikologi, kondisi ini adalah kondisi di mana mereka yang berprestasi merasa tidak berhak meraih kesuksesan yang telah dicapainya. Perlu diingat, sindrom ini tidak termasuk dalam golongan gangguan jiwa, tetapi memang cukup banyak ditemui di masyarakat dan menyebabkan gangguan kecemasan berlebihan. Orang yang mengalami sindrom ini selalu merasa bahwa sebenarnya dia adalah orang yang lemah dan sering mempertanyakan apakah keberadaannya saat ini pantas atau tidak. Selain itu, orang yang mengadopsi impostor syndrome ini merasa was-was secara terus-menerus, seolah-olah suatu hari nanti dia akan gagal, sehingga orang-orang akan tahu bahwa dirinya hanyalah seorang penipu yang tidak berhak mendapatkan segala prestasi dan keberhasilan itu, serta merasa kesuksesan yang dicapai adalah sebuah kebetulan atau berkat keberuntungan. Padahal nyatanya keberuntungan tidak akan datang jika tidak ada usaha yang mengiringinya. Gejala dari sindrom ini pun sangat beragam loh teman healing, seperti mudah sekali merasakan cemas, tidak percaya diri, frustasi atau depresi ketika gagal memenuhi standar yang ia tetapkan sendiri, perfeksionis atau menuntut kesempurnaan, terobsesi pada pemikiran akan melakukan kesalahan, menghindari tanggung jawab, menyambut hasil kesuksesan diri sendiri, serta takut mencoba hal baru. Munculnya sindrom ini dalam diri seseorang tidak terjadi begitu saja, dan tentunya ada faktor pemicu, seperti pola asuh orang tua yang menuntut anaknya harus berprestasi dan melarang anaknya untuk gagal, sehingga menyebabkan anak tidak tahu cara untuk merespons keberhasilan atau kegagalan yang seharusnya. Selain itu, bisa berasal dari tuntutan atau ekspektasi masyarakat yang tinggi terhadap diri seseorang, lingkungan sekitar yang amat kompetitif, sifat perfeksionis yang mana selalu berpikir negatif bahwa dirinya tidak pernah cukup, perilaku membandingkan diri sendiri dengan orang lain, dan pengalaman masa lalu seperti tidak dihargai oleh orang lain. Pastinya banyak sekali dampak buruk dari sindrom ini yang bisa menghambat perkembangan diri teman healing. Di antaranya adalah merendahkan diri sendiri, seperti dengan menganggap diri sebagai penipu, terlalu berlebihan dalam mengambil suatu keputusan sampai-sampai tidak yakin dengan nilai yang ada dalam diri, dihantui akan kesuksesan yang telah diraih saat ini yang menyebabkan selalu berpikir kepada kapan orang lain akan mengetahui bahwa dirinya hanyalah seorang penipu, hingga menyebabkan hubungan yang renggang dengan orang terdekat karena memprioritaskan karir di atas segala-galanya. Akan tetapi, terdapat beberapa cara untuk menghadapi atau meminimalisasi dampak negatif dari sindrom ini. Pertama, teman healing perlu memahami bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini. Maka teman healing perlu memaklumi dan menerima bahwa akan selalu ada kegagalan dalam hidup. Kedua, ketahuilah bahwa teman healing tidak sendiri. Maka cobalah untuk curhat kepada orang yang teman healing percayai. Dari sana, teman healing akan mendapat sedikit pencerahan dan perspektif baru yang akan bisa menenangkan diri teman healing. Ketiga, bersikap baiklah kepada diri sendiri. Teman healing bisa melakukannya dengan cara memberi afirmasi pada diri sendiri dengan berkata, "Aku pantas untuk berada di sini sama seperti yang lain. Aku bisa menghadapi semua tantangan ini, dan aku
tidak akan membiarkan keraguan terus mengontrol hidupku. Terakhir, teman healing bisa untuk konsultasi ataupun bercerita langsung dengan para ahli seperti ke psikolog. Teman healing bisa berkonsultasi dengan psikolog handal di mentalhealing.id. Jadi, mulai sekarang, berhenti untuk meragukan kemampuan atau kesuksesan teman healing dan selalu tanamkan dalam diri bahwa dirimu berharga serta tidak pantas untuk diremehkan. Keberhasilan yang teman healing miliki sekarang tidak hanya berasal dari eksternal, tetapi juga berasal dari internal, yaitu usaha yang sudah teman healing kerahkan selama ini. Sekian psikoedukasi hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa nyalakan loncengnya, kami akan update setiap Rabu dan Minggu. Mentalhealing.id hadir untuk meringankan beban mental dan memaksimalkan potensi diri melalui konseling maupun kelas pengembangan diri, karena kami percaya bahwa setiap orang berhak untuk dapat menjadi versi terbaik dirinya.